Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Yusriana dengan NIM 060312823222 kelas Indralaya angkatan 2023. Saya di sini akan memaparkan mengenai proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, MSI, dan Ibu Dian Eka Amrina, SPD MPD. Akan dibahas, yaitu terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, dan yang ketiga, metode penelitian. Pendahuluan latar belakang. Kemajuan teknologi, terutama AI, telah membawa perubahan besar dalam kehidupan, termasuk pendidikan. AI mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas pembelajaran dengan menyediakan sumber belajar yang dipersonalisasi. Ini juga meningkatkan motivasi belajar siswa dan memudahkan mereka mengakses informasi serta menyelesaikan tugas lebih cepat. Di era digital yang semuanya banyak menggunakan teknologi, sebagai seorang mahasiswa, saya memanfaatkan teknologi dengan baik, khususnya untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Mayoritas mahasiswa memanfaatkan penggunaan AI dalam pemanfaatannya di dalam kegiatan perkuliahan. Namun, apakah penggunaan AI dalam pemanfaatannya di kegiatan perkuliahan memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa? Ini menimbulkan masalah apabila penggunaan AI tidak sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penggunaan AI mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, khususnya mahasiswa kalangan pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2023 adalah termasuk salah satu dari banyaknya penggunaan AI. Pentingnya masalah tersebut untuk diteliti karena agar dapat mengetahui ada atau tidak pengaruh penggunaan AI terhadap motivasi belajar. Jika diketahui terdapat pengaruh penggunaan AI terhadap motivasi belajar, maka AI dapat berinovasi sesuai dengan pembelajaran yang dibutuhkan dan lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi dapat mengembangkan strategi pembelajaran menggunakan AI agar kegiatan belajar dapat efektif dan efisien, serta motivasi belajar mahasiswa dapat meningkat. Maka dari itu, judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh penggunaan artificial intelligence terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Adapun rumusan masalahnya yaitu adakah pengaruh artificial intelligence terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh artificial intelligence terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Yang kedua, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yaitu yang pertama, artificial intelligence. Definisi artificial intelligence. Terdapat 3 pendapat yakni dari Emi dan Afrizal 2023, Lu dan kawan-kawan 2022, dan jurnal oleh Marcella dan kawan-kawan. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan, AI adalah kecerdasan buatan yang dikembangkan melalui komputer, yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia dalam proses pembagian keputusan, berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia. Jenis artificial intelligence. Terdapat 3 pendapat, yakni dari Soleh tahun 2023, Trianto 2023, dan Mahendra. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan jenis AI dapat digolongkan berdasarkan kemampuannya, yakni Narrow AI, General AI, dan Super AI. Berdasarkan fungsi yaitu pengolahan bahasa alami, penglihatan komputer, robotika, machine learning, dan lainnya. Berdasarkan pendekatan teknis yaitu role based dan learning based. Berdasarkan interaksi dengan manusia yaitu kolaboratif, interaktif, dan edukatif. Berdasarkan domain penerapan yakni healthcare, finance, dan transportation. Karakteristik AI terdapat 3 pendapat yakni dari Supianto, Zain, dan Aziz. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik AI dapat diukur yaitu pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, bahasa, persepsi, efisiensi, dan akurasi. 2. Motivasi belajar. Definisi motivasi belajar. Terdapat 3 pendapat yakni dari Sardiman, dari Diandaru, dan Elvira serta teman-temannya tahun 2020. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan atau kekuatan dari dalam diri maupun dari luar diri yang menggerakkan seseorang untuk melakukan aktivitas belajar, mempertahankan kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Macam-macam motivasi belajar. Terdapat 3 pendapat yakni dari Muamana Muhid 2021, Jamara 2015, Tambunan 2015. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik. Indikator motivasi belajar terdapat 3 pendapat, yakni dari Uno 2015, Hartati 2022, Sujana 2021. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator motivasi belajar adalah minat dan perhatian, tujuan belajar, keingintahuan, semangat dan ketekunan dalam belajar, perasaan senang dan puas ketika belajar, rasa tanggung jawab dalam belajar, aktif respon dalam kegiatan belajar, fokus dan konsentrasi, serta adanya harapan dan cita-cita. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Terdapat 3 pendapat, yakni dari Susanti 2016, Uno 2015, dan Handaru 2022. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri. Dapat penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan masalah pengaruh penggunaan AI terhadap motivasi belajar. 2 di antaranya yaitu yang pertama, penelitian yang telah dilaksanakan oleh Naila dan teman-temannya pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh AI Tools terhadap Motivasi Belajar Siswa ditinjau dari teori Rogers.
Nyatakan terdapat pengaruh positif penggunaan AI di mana siswa A dan B lebih mandiri, bersemangat, ulet, tekun, dan senang dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, penelitian yang telah dilaksanakan oleh Ron Sombra dan teman-temannya pada tahun 2003 dengan judul Pembelajaran Digital dengan Kecerdasan Buatan AI, Korelasi AI terhadap Motivasi Belajar Siswa, nyatakan bahwa AI dapat berkontribusi secara positif terhadap motivasi belajar siswa dengan beberapa cara, seperti menyediakan umpan balik, merancang pengalaman yang sesuai dengan gaya belajar individu, dan mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan, dapat dirumuskan bahwa hipotesis penelitian ini adalah HA, terdapat pengaruh artificial intelligence terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. HO, tidak terdapat pengaruh artificial intelligence terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, variabel dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode non-eksperimental, yakni penelitian korelasional. Peneliti menggunakan jenis penelitian korelasional dikarenakan ingin mengukur hubungan antara kedua variabel untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh AI terhadap motivasi belajar. Variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu yang pertama variabel bebas atau independent atau X yang digunakan dalam penelitian ini adalah artificial intelligence. Yang kedua variabel terikat, yakni motivasi belajar. AI diukur melalui kuesioner tertutup menggunakan skala pengukuran Likert yang sudah dimodifikasi sehingga rentang jawaban terdiri dari 4 pilihan. Kuesioner ini mengukur penggunaan AI dalam kegiatan belajar. Variabel AI dapat diukur melalui karakteristiknya. Karakteristik AI yang dapat digunakan yaitu pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, bahasa, persepsi, efisiensi, dan akurasi. Variabel motivasi belajar juga diukur melalui kuesioner tertutup menggunakan skala pengukuran Likert yang sudah dimodifikasi sehingga rentang jawaban terdiri dari 4 pilihan. Kuesioner ini mengukur motivasi belajar mahasiswa atas penggunaan AI dalam kegiatan belajarnya. Indikator motivasi belajar yang digunakan yaitu yang pertama, minat dan perhatian, yang kedua, keingintahuan, yang ketiga, semangat dan ketekunan dalam belajar, yang keempat, perasaan senang dan puas ketika belajar, yang kelima, bertanggung jawab dalam belajar, yang keenam, aktif respon dalam kegiatan belajar, yang ketujuh, fokus dan konsentrasi, dan yang kedelapan, adanya harapan dan cita-cita. Populasi penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2023 dengan jumlah 93 yang 66 kelas Indralaya dan 27 kelas Palembang. Sampel penelitian. Pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling, yaitu sampel random sampling dengan cara sistematis. Mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2023 dengan nomor urut ganjil akan menjadi sampel penelitian ini, sehingga dari total kelas Indralaya dan Palembang diperoleh sampel 47 dari 93 mahasiswa. Kemudian, teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara logis, sistematis dengan variabel-variabel yang diteliti. Kuesioner ini akan disebut dengan menggunakan Google Form yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2003. Pada penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang berisikan pertanyaan positif dan negatif yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden hanya memilih pilihan jawaban yang sudah disediakan peneliti. Pilihan jawaban menggunakan skala pengukuran Likert yang dimodifikasi sehingga rentang jawaban terdiri dari 4 pilihan. Kemudian terdapat kisi-kisi instrumen kuesioner, yakni kisi-kisi instrumen kuesioner AI terdiri dari 30 pertanyaan mencakup pertanyaan positif dan negatif yang berkaitan dengan karakteristik AI. Kemudian kisi-kisi instrumen motivasi belajar terdiri dari 40 pertanyaan mencakup positif dan negatif yang berkaitan dengan indikator motivasi belajar. Kemudian kuesioner tersebut akan diuji instrumennya. Yang pertama yaitu uji validitas ahli. Penggunaan kuesioner diperbolehkan apabila kuesioner yang dibuat oleh peneliti tervalidasi oleh ahli yang bertugas menguji unsur kuesioner dengan tujuan menganalisis unsur dan variabel pengukuran. Validitas ahli akan menyampaikan kritik dan saran terkait kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti, yakni item pertanyaan kuesioner harus sesuai dengan indikator pada variabel penelitian. Kemudian, uji reliabilitas. Setelah uji validitas ahli, perlu dilakukan juga uji reliabilitas terhadap item pernyataan yang sudah valid, agar dapat mengetahui sejauh mana hasil pengukuran akan tetap konstan bila dilakukan kembali pengukuran. Dalam penelitian ini digunakan metode reliabilitas split half method atau Spearman-Brown correlation. Metode ini digunakan untuk menilai reliabilitas suatu instrumen pengukuran penelitian dengan membaginya menjadi dua bagian yang sama, kemudian membandingkan hasilnya. Jika T dihitung lebih dari atau sama dengan T 0,05 dengan taraf signifikan 5%, maka instrumen dinyatakan reliable dengan dapat digunakan. Jika T dihitung kurang dari T 0,05 dengan taraf signifikan 5% satu sisi, maka instrumen dinyatakan tidak reliable dan tidak dapat digunakan. Teknik analisis data. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menggunakan bantuan statistik.
Pada penelitian ini digunakan statistik inferensial. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk karena sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 47 sampel, dan uji Shapiro-Wilk umumnya lebih sensitif dan lebih kuat dalam mendeteksi deviasi dari normalitas, terutama pada sampel kecil atau kurang dari 50 sampel. Jika p-value lebih dari 0,05 maka HO diterima atau data berdistribusi normal. Jika p-value kurang dari 0,05 maka HO ditolak atau data tidak berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear atau tidak. Uji linearitas dengan uji ANOVA dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS. Nilai P yang dihasilkan dari uji ANOVA akan menunjukkan apakah dapat menolak hipotesis 0. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi, misalnya 0,05, maka dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel tidak bersifat linear. Kemudian, uji korelasi. Jika data berdistribusi normal dan hubungan linear, maka dapat menggunakan uji korelasi person product moment untuk mengukur kekuatan serta arah hubungan antara variabel AI dan motivasi belajar. Uji korelasi person product moment atau R dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. Jenis hubungan antara variabel X atau artificial intelligence dan variabel Y atau motivasi belajar dapat bersifat positif dan negatif. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Kemudian uji regresi. Uji regresi dilakukan dengan regresi linear sederhana yang bertujuan untuk menganalisis hubungan linear antara dua variabel, yakni satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Sekian pemaparan saya mengenai proposal penelitian ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.